Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, channel Komatsu Indonesia. Semoga semua pada sehat selalu, rezekinya lancar, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya mau berbagi pengalaman ya teman-teman ya, berbagi pengalaman seputar welder lagi nih. Jadi banyak teman-teman kita ini yang di kolom komentar ya, di komentar Komatsu Indonesia ini menanyakan, Bang, gimana, ada nggak tempat penyuluhan, apa tempat pembelajar lah, intinya belajar ya, belajar terus gimana kalau saya pengen jadi helper ya, mau belajar sama abang ya. Begini teman-teman ya, untuk saat ini saya ini di perusahaan ya. Jadi di perusahaan tuh yang saat ini loh ya, adanya mekanik ya, saya operator dan ada mekanik ya. Jadi saya tuh kalau mau ingin ngajak teman-teman untuk belajar itu sulit ya. Sedangkan saya ingin berbagi ilmu apa yang saya miliki, semoga menjadi amal jariah ya. Tapi begini teman-teman, saya cuma mau berbagi saja ya. Khususnya ya, maaf ya buat teman-teman semua ya. Saya cuma mau berbagi dulu kisah saya pertama dari nol, dari operator, belum mengenal welder, jadi helper hingga jadi operator ya. Jadi saran saya nih buat temen-temen ya, buat temen-temen yang pengen belajar, kalau misalnya ada tetangganya, ada saudara-saudara yang ada hubungan keluarga tapi dia bawa alat berat tuh nggak cuman welder aja ya, ada doser, ada eksa ya, ada banyak lah ya. Jadi dulu saya juga pernah alat itu saya doser saya pernah bawa, eksa ya cuman bisa-bisaan aja lah, tapi saya lebih fokus ke welder karena menurut saya tuh alat yang paling mudah itu loh. Dari semua alat berat yang paling mudah tuh menurut saya memang welder ya, memang ya. Nah jadi menurut saya ya teman-teman ya, kalau yang pengen mau belajar ya, jadi carilah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ya teman-teman ya. Pertanian itu contohnya sawit sama tebu ya, perusahaan tebu. Kalau di Lampung itu Sugar Group Companies, itu GPM, Gula Putih Mataram, Gunung Madu PlayStation ya itu ya. Jadi cari teman-temannya atau saudara atau tetangga atau teman-teman sekolah misalnya yang ada di kerja di situ, cari saja teman-teman ya. Nah nanti kalau misalnya ini udah ada peluang, minta tolong supaya untuk dimasukkan. Yang penting saudara itu masuk dulu di bidang pertanian itu gitu loh. Jadi yang namanya pertanian itu pasti ada alat beratnya ya. Kalau kita udah masuk di situ, kita cari channel ya. Kalau enak lagi yang ada di perusahaan-perusahaan tambang-tambang itu ya. Jadi kalau di tambang-tambang itu biasanya kan ada toh saudara kita atau apa. Nah, jadi jangan mikirkan gaji dulu ya. Kalau pengen niat belajar itu jangan mikirkan gaji. Niat dalam hati itu belajar ya. Dulu saya gajinya tuh 1 bulan ya teman-teman ya, itu 2010 itu gaji saya cuma 300.000 itu. Rokok kelas mil itu harganya sudah 7.500 apa berapa ya, 2010 itu ya teman-teman ya. Jadi di situ jangan mikirkan gaji dulu ya. Saya dulu itu rekrutan dari SMK Negeri 3 Metro ya. SMK Negeri 3 Metro saya rekrutan dulu dari sana. Setelah di sana ya saya ya masuk di situ ya. Masuk di situ itu saya tuh dari sekolah itu 29 anak ya. Karena melihat tempatnya di perkebunan kan tempatnya di perkebunan. Itu 29 anak itu pulang tinggal 6 teman-teman ya. Nah, jadi dari situ saya begini, waduh, saya kalau pulang alangkah malu karena saya udah pamitan sama orang tua kan mau bekerja. Jadi saya jalani. Jadi saya enjoy ya. 2010 itu saya baru tahu alat turun dari mobil, alat baru Caterpillar 966H. Begitu turun tuh saya lihat operatornya tuh, gagah bener ya, bagus bener alat ini kan, kata saya kan ya. Nah oke ya, dari situ saya udah belajar melihat. Terus saya tanya, ini namanya apa? Stacker kan katanya kan, memang saya dulu memang di pertanian ya. Nah dari situ saya nggak jadi operator langsung, saya jadi mekanik. Saya jadi mekanik khusus alat berat. Jadi saya buka trek doser, buka trek eksa, benerin ini ya, benerin pokoknya jadi inilah. Nah
Setelah itu saya ada peluang di pas di factory-nya ya, di factory-nya itu saya ada peluang. Dari situ saya di factory-nya itu saya factory-nya saya tukang ini nambah oli ya. Nambah oli kan alatnya banyak yang bocor. Dari nambah oli itu saya enjoy, maksudnya saya jalani walaupun gaji saya kecil, tapi niat sejati saya belajar. Jadi nggak harus di ini ya, nggak harus di mana, pokoknya kalau misalnya pengen belajar ya belajar gitu. Urusan gaji nanti, yang penting cukup buat makan, khususnya ya masih bujang-bujang, masih muda-muda itu harus semangat itu ya. Nah setelah itu ya teman-teman ya, saya habis itu setelah jadi helper itu ya, setelah ngisi oli kan, di situ saya bantu misalnya alat itu kan 5 ya, ada 5. Nah jadi cuman 3 orang ya, saya, Mas Denny sama Tarmin sama saya dulu ya. Jadi alat datang itu ngegrease. Jadi intinya tuh pemahaman alat dulu gitu loh. Alat tuh dipahami. Oh kalau misalnya alat bekerja tuh ini yang rutin dibersihkan, kayak filter udara, kayak filter AC, kayak gripnya yang buat naik turun. Nah setelah itu lama-lama ya teman-teman ya, lama-lama kan apa ya, operator kan tahu toh, oh anak ini bagus, oh anak ini tidak bagus. Nah dari situ juga kita mencuri ilmunya itu loh, ilmunya operator, setiap operator itu dicuri itu, maksudnya itu dicuri itu kita lihat, kita amati ya. Oh operator yang ini tipenya seperti ini, oh operator yang ini tipenya seperti ini ya. Seperti Om Agus ya, Agus Rianto ya, itu operator saya. Dia bawa steker tuh lincah, gesit, tapi dia punya hitungan begitu ya. Kalau Pak Gatot Sukoco, nah itu dia khusus di dia tuh orangnya disiplin lah, menurut saya disiplin, rajin dan teliti. Nah, itu yang bagus. Kalau Pak Heri itu dia bagian bucket, pokoknya dia bagian pengambilannya itu yang saya curi ilmunya itu, dia pengambilan ilmunya itu begini, kalau sudah nyampe lantai begini. Nah setelah lama-lama kan kita kan udah akrab toh sama operator itu ya, tanya-tanya lah, bang kalau bos kalau misalnya ganti oli itu berapa kilometernya, ininya berapa kan. Dari situ kan kita tahu, bila perlu kita bawa pulpen dicatat buat belajar kita. Setelah itu ya teman-teman ya, setelah saya belajar ini paham kan. Nah lama-lama kan dia kan ada yang cuti atau ada yang apa. Nah itu lama-lama kita nanti suruh menggantikan gitu. Tapi kan belajarnya kita pertama kan dari nol tadi itu kan. Pertama karena ada yang cuti, karena biasanya kita suruh ngisi solar kan, tolong ngisi solar. Nah gitu lah. Tapi sebelumnya itu saya udah belajar gitu kan, alat ada 5 kan, pasti ada 2 atau 3, 2 nganggur kan. Jadi buat mainan dulu, jadi alat tuh nggak harus nyala gitu loh, kita pemahaman dulu gitu loh, pemahaman. Oh ini yang buat ini ya, mungkin ya ini mungkin ya kan gitu kan. Oh ini andalnya buat gini, oh ini ya. Nah lama-lama kan kita udah akrab itu, kita ngikut, duduk di belakang sini ya, atau berdiri di belakang ini, nggak apa-apa, nggak usah malu, namanya kita juga belajar gitu loh ya. Setelah itu ya kita belajar, kita tahu curi ilmunya itu tadi kan. Nah kita praktek. Nah sekarang apa yang pertama setelah kita akrab dengan operator, setelah kita tahu ilmu dan skillnya seperti apa, sekarang kita cari apa yang pertama yang harus kita kenal itu sebelum mengoperasikan tuh. Yang pertama khususnya kan keliling ya, mana bagian mana yang harus bersihkan, dicek lah kerusakan. Nah setelah itu apa yang harus dipelajari pertama kali. Dan ingat ya teman-teman ya, kalau belajar alat ini camkan baik-baik ya, khususnya nih buat teman-teman ya. Kalau belajar alat tuh jangan gusah-gusuh. Ini alat berat ya, alat berat tuh nyenggol aja rubuh, apalagi sampai numbur ya. Dulu ada tuh teman saya helper itu ya, jadi dia memang lebih dulu daripada saya masuk perusahaan itu. Jadi dia tuh sok senior gitu loh, maksudnya dia paling wah lah kan ya. Namanya Komatsu dulu itu, tapi dia belum berkabin. Komatsu itu kan ada kunci, banyak kuncinya ya, ada misalnya kayak ini ada tuasnya, ada pengancingnya. Nah waktu itu gasnya itu dikunci gitu loh, gasnya itu dikunci. Jadi setelah disetar dia kan nyala, hidup loh.
karena dia nggak otomatis alat zaman dulu kan, alat tua kan. Jadi setelah alat itu aktif ya, jadi sekali dia hidup, dia tuh bakatnya dinaikin, dia tuh jalan sendiri karena gasnya dimatikan, diinjek gitu loh. Kontaknya itu pakai kabel yang sambung kabel itu. Jadi karena dia grogi, gasnya itu lumayan besar, numbur lah tembok, dijer lah roboh ya. Jadi waduh itu geger satu pabrik itu ya. Semoga orang itu sukses ya sekarang ya. Maaf ya Bang Hendra kalau misalnya nonton video saya ya. Nah, jadi pemahamannya tuh begini. Pertama kali belajar alat ya, camkan baik-baik. Alat berat itu intinya pembelajarannya itu pemahaman. Itu bukan cuman loader loh ya, eksa ataupun doser ya. Jadi pemahaman. Jadi oh tuas ini tuh untuk ini. Oh kalau jalan tuh pakai ini. Oh kalau mundur tuh begini gitu. Nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah keburu-buru gitu loh. Kalau waktunya bisa, pasti bisa. Saya yakin itu, karena saya semua yang ada di konten YouTube saya di Komatsu Indonesia itu kisah pribadi saya loh ya. Nah ini ya caranya nih apa aja nih ya yang harus kita lakukan supaya kita bisa well loader itu apa ya. Nah yang pertama ini seperti ini. Pertama kalau misalnya kita naik ya, kita naik well loader itu yang harus dipelajari itu apa dulu ya. Oke, kita ya lanjut ya. Jangan lupa subscribe-nya dulu ya, biar agar channel saya semakin berkembang dan memberi motivasi. Soalnya udah hampir 1 tahun ini belum ada perubahan, takutnya di apa spam ya, katanya kan begitu katanya ahli YouTube. Oke. Nah oke teman-teman ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen belajar well loader, itu hal yang pertama harus kalian tanamkan itu yang harus kita mengerti dulu tuh ini ya, tuas ini. Jadi pemahaman gini, mesin nggak usah nyala nggak apa-apa misalnya ada toh. Jadi apa ya, untuk meluaskan apa, untuk membiasakan lah, misalnya begini, ini naik, ini turun, ini ambil, ini buang, ini ambil, ini buang, ini naik, ini turun. Nah begitu terus. Jadi tanpa terbiasa itu alat nggak usah jalan, nggak usah langsung ke materialnya, nggak usah. Yang penting kita belajar ini dulu gitu loh, pemahamannya ini dulu gitu loh. Naik turun, ambil buang, capit buka ya, naik turun. Jadi nggak usah harus oh saya harus begini, saya harus cepat bisa, oh harus tak hidupin, nggak usah. Pemahaman ini dulu. Bila perlu kalau mau tidur ini sambil bayangin gitu loh, naik turun. Nah nanti kalau lama-lama kerja sambil ngantuk aja tangannya ini udah tahu sendiri gitu loh, karena dia udah terbiasa gitu loh ya. Mau kita ngantuk mau apa, jadi udah tahu oh kalau bakat begini ini begini ya. Terus yang kedua ini teman-teman, namanya well loader itu kan pasti berjalan ya, belajar berjalan ini pasti kan kita berjalan. Nah kalau berjalan ya otomatis kita kan lihat ini kecepatannya tuh begini. Oh ini kalau maju ya ini, mundur ya ini. Oh ini andel 1-2-nya ini ya. Jadi begini, jadi sambil ini pemahamannya ya. Oh yang ini buat maju, yang ini buat mundur. Oh ini 1, 2, 3, 4-nya. Nah begitu kan. Nah setelah kita tahu ini, dari intinya kan 3. Ini tuas, maju mundur, sama gas ya. Ini gas ya, ini gas. Ini rem ya. Jadi dia nggak ada koplingnya, tapi ini kombinasi ya. Selain daripada rem ya, dia fungsinya juga ditekan setengah untuk memasukkan handle ini supaya masuknya tidak kasar ya. Jadi ini begini ya. Jadi dia untuk masukin ini handle ini supaya tidak kasar begini ya. Nah jadi dia ya, kalau begini dia kan ditekan dalam dia jadi rem. Tapi kalau buat masukin ini setengah aja ngincepnya. Nah dia jadi kopling supaya masuknya nggak kasar. Kalau masalah teknik pengambilan ya, teknik pengambilan nanti lama-lama terbiasa nanti bisa sendiri. Kalau enggak kan bisa lihat konten saya kan banyak tuh kemarin, teknik pengambilan, teknik penyusunan ya. Adalah pokoknya itu. Kalau misalnya kurang tahu ya tanya aja sama saya ya. Saya emang niatnya tulus berbagi ya buat temen-temen semua. Jadi nggak cuman well loader aja. Dulu saya juga pernah jadi operator doser tapi cuma 6 bulan karena saya nggak sanggup suaranya sama
badan sakit semua ya. Kalau Eksa dulu saya nggak maunya, dia kebanyakan di hutan sama di irigasi, jadi saya kurang, nggak ada temennya, saya kurang ya. Nah jadi ini ya teman-teman ya, begini, ini yang buat maju mundur gas rem. Jadi yang pemahamannya ini lebih ke ini, keluasannya gitu loh, lebih belajar keluasannya ini gitu loh, naik turun. Nah jadi pemahaman, nanti lama-lama kalau pas sudah ada saatnya pasti operator tuh tahu, oh anak ini kayaknya udah pantas ini. Kalau udah akrab kan ya kayak kita saling teman toh, sama teman, baku teman kan, nanti diajarin sendiri begitu ya. Ini juga begitu ya semuanya teman-teman ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah dukung channel saya. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe monggo di subscribe. Yang belum ya saya mohon dukungan subscribe-nya agar channel saya berkembang dan selalu memberi motivasi, semangat seputar alat berat. Nanti kita kalau Veloder ini udah selesai semua, saya mau mereview Eksa ya, Eksa Komatsu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga pada sehat selalu ya, rezekinya lancar dan yang terbaik lah buat kalian semua ya. Oke, terima kasih. Salam Komatsu Indonesia, mantap.